Shalom, perkenalkan nama saya Andreita Chandra, NIM 2214201021, kelas A1, Fakultas Keperawatan. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang Early Warning Score. Berikut penjelasannya. Pengertian Early Warning Score adalah suatu sistem penilaian yang digunakan untuk memantau kondisi pasien dan mengidentifikasi resiko deteriorisasi klinis. Sistem ini menggunakan kombinasi dari parameter fisiologis dan penilaian klinis untuk memberikan skor yang mencerminkan tingkat risiko pasien. Tujuan utama dari EWS adalah untuk yang pertama, mengidentifikasi pasien yang beresiko. EWS membantu klinis mengidentifikasi pasien yang beresiko mengalami deteriorasi klinis sehingga dapat dilakukan intervensi yang tepat. 2. Meningkatkan kesadaran klinis. EWS meningkatkan kesadaran klinis tentang kondisi pasien dan memungkinkan klinis untuk melakukan penilaian yang lebih akurat. 3. Mengurangi risiko komplikasi. Dengan mengidentifikasi pasien yang beresiko, EWS dapat membantu mengurangi risiko komplikasi dan meningkatkan hasil pasien. 4. Meningkatkan efisiensi perawatan. EWS dapat membantu meningkatkan efisiensi perawatan dengan mengidentifikasi pasien yang memerlukan perawatan yang lebih intensif. Parameter fisiologis. EWS menggunakan kombinasi dari parameter fisiologis berikut. Yang pertama, respiratory rate atau RR, jumlah napas per menit. 2. Oksigen saturasi, tingkat oksigen dalam darah. 3. Temperatur atau suhu. 4. Systolic blood pressure atau tekanan darah sistolik. 5. Heart rate, jumlah denyut jantung per menit. 6. Level of consciousness atau tingkat kesadaran pasien. Selanjutnya, skor EWS. Setiap parameter fisiologis diberikan skor dari 0 hingga 3 tergantung pada tingkat deviasi dari nilai normal. Skor EWS kemudian dihitung dengan menjumlahkan skor dari setiap parameter. Selanjutnya, interpretasi skor EWS. Skor EWS dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Skor 0 sampai 2, pasien stabil dan tidak berisiko. Skor 3 sampai 4, pasien berisiko rendah dan memerlukan pemantauan. Skor 5 sampai 6, pasien berisiko sedang dan memerlukan intervensi. Skor 7 atau lebih, pasien berisiko tinggi dan memerlukan intervensi segera. Kelebihan EWS. Yang pertama, meningkatkan kesadaran klinis. EWS meningkatkan kesadaran klinis tentang kondisi pasien. 2. Mengurangi risiko komplikasi. EWS dapat membantu mengurangi risiko komplikasi dan meningkatkan hasil pasien. 3. Mudah digunakan. EWS relatif mudah digunakan dan dapat diintegrasikan ke dalam praktik klinis sehari-hari. 4. Dapat digunakan pada berbagai setting. EWS dapat digunakan pada berbagai setting termasuk rumah sakit, klinik, dan fasilitas perawatan lainnya. Keterbatasan EWS. Yang pertama, tidak dapat menggantikan penilaian klinis. EWS tidak dapat menggantikan penilaian klinis yang tepat dan akurat. 2. Memerlukan pelatihan. EWS memerlukan pelatihan dan edukasi yang tepat untuk digunakan dengan efektif. 3. Tidak dapat digunakan pada semua pasien. EWS tidak dapat digunakan pada semua pasien, terutama pasien dengan kondisi medis yang kompleks. 4. Memerlukan pemantauan yang terus-menerus. EWS memerlukan pemantauan yang terus-menerus untuk memastikan bahwa pasien yang berisiko
dapat diidentifikasi dan ditangani dengan tepat. Implementasi EWS. Yang pertama, pelatihan staf. Staf harus dilatih untuk menggunakan EWS dengan efektif. 2. Pemantauan yang terus-menerus. Pasien yang harus dipantau secara terus-menerus untuk memastikan bahwa perubahan kondisi dapat diidentifikasi dan ditangani dengan tepat. 3. Integrasi dengan sistem informasi. EWS harus diintegrasi dengan sistem informasi untuk memastikan bahwa data dapat diakses dan digunakan dengan efektif. 4. Evaluasi dan pemantauan. EWS harus dievaluasi dan dipantau secara teratur untuk memastikan bahwa sistem tersebut efektif dan dapat diandalkan. Dengan demikian, EWS dapat menjadi alat yang efektif untuk mengidentifikasi pasien yang berisiko dan memastikan bahwa mereka menerima perawatan yang tepat dan efektif. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.